kamu mau minum? Iya, ini nih. Adnan, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja dong sama aku. Kan aku ada di sini untuk ngebantu kamu. Udah, aku nggak mau ngerepotin. Ya nggak apa-apa dong, kan aku di sini emang biar kamu repotin. Kamu butuh apa lagi sekarang? Aku mau ketemu Manis. Apaan sih kamu tuh manis lagi? Sekali-sekali pahit kayak asem kayak sepet kayak manis mulu. Ntar lama-lama diabetes aja ngomongin manis mulu. Kamu mau kemana? Mau ngapain sih Adnan? Udah deh, jangan ngapa-ngapain. Kamu harus berbaring terus kata dokter. Jangan tahan aku. Aku harus ketemu Manis. Aku harus ke jembatan. Besok itu bulan purnama. Adnan, aduh, kamu maksudnya apa sih? Kamu jangan aneh-aneh deh. Kamu belum boleh kemana-mana sampai kamu sembuh. Udah Jangan halangin aku. Iya nggak bisa, Adnan. Please dengerin aku. Kamu lagi sakit. Lepasin aku harus ketemu Manis. Aduh, suster, tolong suster. Sus, Adnan, kamu harus berbaring. Kondisi kamu belum bener-bener pun. Sus, tolong sus. Adnan mau pergi, coba tolong suster yang ngomong. Pak Adnan, Bapak tolong kerjasamanya ya. Bapak nggak mau kan lihat saya dipecat gara-gara Bapak keluar rumah sakit tanpa izin? Adnan, please dong, kamu masih sakit. Kamu jangan aneh-aneh deh. Masa mau pergi? Udah sus, makasih ya. Adnan, udah please. Udah deh, kondisi kamu belum bener-bener pulih. Masa kamu mau ke jembatan? Apa sih? Nggak usah aneh deh. Ya, udah ya, tenang ya. Istirahat lagi ya. Genderuwo, lu tuh gimana sih? Lu kan hantu bangkotan, udah lama jadi hantu. Masa nakutin anaknya kalah lo? Ya, harusnya Babe RT dong. Kan Babe RT udah jadi ketua RT. Harusnya lebih jago. Ini mah umur makin tua, harusnya makin nyadar. Sama kayak anak kecil. Ancang lo! Lu ngajak gue berantem ah? Berani lo? Enggak Babe RT. Sakit gigi nih! Iya Be, maksud gender. Babe RT makin tua, itu makin... Makin apa? makin oke, top chair. Lemes amat sih mulut lo! Jadi sakit tambah sakit gigi gue nih! Tante. Aduh Tan, aku nggak ikhlas deh Tan kalau misalnya Adnan sampai ke jembatan lagi besok. Gimana dong? Wulan, kalau Adnan itu susah dicegah, udah biarin aja. Kita harus memikirkan rencana yang baru. Tante punya rencana, kayaknya sih bagus ya. Kita harus membuat supaya Adnan tetap ke jembatan. Nah, nanti pada saat Adnan ada di jembatan, Tante akan membuat supaya Manis hilang untuk selama-lamanya. Ya caranya gimana Tan? Ya gimana caranya lah. Pokoknya sekarang kita harus berusaha supaya Adnan tetap mau ke jembatan. Itu aja dulu. Aduh, sakit gigi gue nih, Stop! Lu ngapain sih semuanya pada kemari? Bikin gue tambah sakit gigi aja gue ini, ada. Pergi! Aduh, sakit nih. Aduh. Apa kabar Pak RT? Butuh hijau, ngapain lu kesini? Siapa yang suruh? Aduh, sakit deh gigi gue ini tambah. Tenang Pak RT. Si Buto Ijo inilah yang akan mencabut gigi Pak RT. Wah, Semua permasalahan tentang gigi serahkan pada saya. lu ahli apaan lu, ha? Ahli dari Hongkong. Emang lu bisa nyabut gigi gue? Mana alat lu? Ada. Nih. Lu mau bunuh gue ya? Tenang Babe RT. Semua hantu di sini kalau masalah gigi kepada saya. Aduh, enggak deh. Gua ngeliat alat-alat juga, gua udah lagi ngilu nih. Aduh, pergi. Pokoknya gua ogah. Maaf Babe RT, saya nekat daripada sakit gigi Babe tambah parah. Iyalah.
Itu tang apa kerupuk? Bisa kalah sama Gigi. Bentuknya membuat aku terpana. Bentuknya membuat aku terpesona. Botaknya, senyumnya, pandangannya membuat aku terpesona. Yahe, yahe, yahe. Cayu. Apa lu cengar-cengir nyanyi sendiri? Kesurupan lu, ketepelan. Iya, Be. Emang kenapa kalau Munara kesurupan? Aduh ya ampun, apa Baby Cahayu? Kamu kesambet apa? Kesambet pohon bambu? Apa setannya kali, apa setannya gunung? Iya, apa sih Ibu? Munara itu nggak kesambet setan. Tapi Munara itu kesambet cinta. Ditanya itu, ditanya sama siapa ditanya? Mun, lu jatuh cinta sama siapa bang? Nah, gitu dong. Gimana laki-lakinya? Bentuknya itu pasti ganteng. Bentuknya itu iya, aduh nggak sabar ini. Nggak sabar. Kelakuannya itu aduh, iya. Babe mau tahu kira-kira bentuknya gimana? Bentuknya botak. Terus unik tapi ngangenin. Kok kayaknya langsung lemes nih. Terus orangnya itu meriah gitu, Be. Jangan-jangan Mom, ini anak jatuh cinta sama jin botak. Babe, lagi nih nggak bisa Babe. Ini anak kita satu-satunya Cahayu banget. Masa ya dikasihin sama jin botak kayak gitu? Ya nggak mungkin, nggak mungkin. Coba ditanya lagi, ditanya. Ibu, tapi kenyataannya emang iya. Aduh, my baby, oh my baby, aduh. Mulai jiwit-jiwit aku ki, berani ki Babe, Enggak Mom. Munaro, lu dengerin ya, Babe kagak setuju. Amit-amit tuh punya mantu itu jin botak. Kalau lu kawin sama dia, masa lu udah ngebayangin anak kita, cucu kita, udah kayak cilok nggak jadi. Babe itu gemesin tahu kayak cilok belum jadi. Ya. Manis, aku emang nggak tahu bahwa itu mimpi atau nyata. Tapi yang pasti aku sangat bahagia di saat aku bersama kamu, Manis. Adnan, ini menurut saran Tante ya. Terserah kamu mau terima apa enggak. Menurut Tante lebih baik kamu datang aja ke jembatan. Sekalian cari tahu kebenarannya, biar kamu nggak penasaran. Siapa tahu kamu bisa ketemu Manis di sana. Enggak, Tante. Sepertinya omongan Wulan waktu itu memang benar. Bahwa Manis itu udah nggak mungkin hidup lagi. Memang saya yang seharusnya melupakan Manis. Karena Manis nggak mungkin bisa datang lagi. Apa sih narik-narik Tante? Ada apa? Tante, gimana dong Tante? Adnan masa tadi ngomongnya kayak gitu sih? Iya ya, Tante juga nggak ngerti kenapa masih Adnan ngomongnya begitu ya. Aduh Tante, kalau misalnya beneran dia nggak jadi ke jembatan, gagal dong kita nangkap si Manis. Udah, tenang dulu sayang, gak usah khawatir. Bisa saja Adnan sengaja bicara seperti tadi itu mau ngakal-ngakalin kita supaya kitanya tuh kejebak. Lalu kita jadi bingung, salah ngomong, ketahuan deh jadinya. Bener nggak? Bisa kan? Iya, tapi masa kita diem aja sih Tante dia ngomong kayak gitu? Kalau misalnya beneran kayak gitu gimana? Ya udahlah, pasrah aja, ikutin aja Adnan maunya gimana.
Aduh tante, terus kalau misalnya dia beneran ke jembatan, kita nggak jadi dong nangkap si manis. Tante gimana sih? Wulan, udahlah. Tante yakin deh, si Adnan pasti akan ke jembatan. Yang namanya cinta itu suka aneh, bikin buta. A jadi Z, C jadi R, apa aja bisa. Pasti deh suatu saat nanti Adnan akan ke jembatan, ya? Tapi tante yakin kan? Yakin. Padahal itu alat Pak RT. Peninggalan leluhur keluarga Pak RT. Truk London aja bisa somplak pakai alat itu Pak RT. Tapi alat itu dibikin KO sama gigi Pak RT. Itu gigi Pak RT terbuat dari apa Pak RT? Ya udah, bercanda gaya lo. Aduh, lu masih punya alat lain nggak sih? Kagak ada Pak RT. Itu alat udah paling pamungkas, paling top chair Pak RT. Aduh, gimana dong ini? Masa gue mau gini terus? Mending gue sakit hati daripada sakit gigi. Ada. Bapak, Ibu, masa aku baru cerita gitu doang aja langsung disiapin siraman proses midodareni ini ya? Ya, Be? Ya, Bu? Aduh. Ye. Dah, lu diam aja. Ibu sama Bapak pengertian banget sih. Dung, pret. Pret. Anak kodok disangka kampret. Botak, jangan lu melet. Dekat-dekat, gua kepret. Buh! Bapak, ini apa-apa sih? Kalau midodareni itu nggak kayak gini nih, apa itu dibaca-bacain mantra kayak gitu? Udah, lu jangan banyak tanya. Lu lagi gua ruwat. Ham. Sowat. Bukan sowat, ruwat. Sowat. Biar si botak kagak deket belu. Aduh Cahayundo, oh my baby, udah deh, ini demi kebaikan kamu itu loh. Aduh, amit-amit, pahit. Ibu sama Babe ini nggak mau loh. Kamu tuh deket-deket sama hantu. Nakutin dia bemet nih. Aduh, Ibu, Babe, my baby botak kesayangan itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia itu nggak sejahat itu. Malah dia itu bakal yang menolong Munara buat menjadi penyanyi terkenal. Karena dia satu-satunya cowok yang ngedukung Munara. Sayap. Aduh, my baby, Munara, aduh Cahayu. Hantu itu semuanya bohong. Nggak ada yang benar kalau dia benar-benar baik itu. Pasti dia cuma pura-pura ini loh. Ibu, Babe, Ibu nggak boleh ngomong asal kayak gitu karena Ibu nggak kenal my baby. Botak ke saya itu kelakuannya seperti apa? Pokoknya Munara nggak mau digini-gini. Munara nggak mau. Makin jadi. Sayang, kamu mau kemana? Hah? Kamu mau kemana sih? Aku bosen. Pengen keluar. Aku pengen lihat keadaan di luar kayak apa. Ya udah, kalau gitu aku ambilin kamu kursi roda, terus kita jalan-jalan gimana? Ya, kamu tunggu sini ya. Bagus deh kalau kayak gini. Gue bisa terus ngambil hatinya Adnan sambil terus memantau dia. Gue harus mastiin cinta Adnan ke si manis gak boleh tumbuh subur. Kita berjanji ya, setiap malam bulan purnama, kita berjumpa di sini. Kain kafan ini yang akan melenyapkan manis untuk selama-lamanya.